Malam ini saya akan bicara tentang persembahan yang terbaik. Berapa banyak saudara yang pengen kasih kado hadiah yang terbaik buat Tuhan Yesus malam ini? Mari kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan baca dalam Matius 23. Anda akan kaget ayat yang saya pilih. Matius 23. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Di dalam ayat yang barusan kita baca, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka pandai membuat aturan-aturan yang rumit tentang sumpah dan persembahan. Yesus menyebut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang buta. Kenapa? Yesus mengatakan mereka buta karena mereka buta rohani. Mereka punya prioritas yang terbalik. Seharusnya bait suci lebih penting daripada emas. Mezbah lebih penting daripada persembahannya. Emas atau persembahan bicara soal ini. Di bait suci, di zaman perjanjian baru di awal-awal itu, mereka menghias bait suci rumah Tuhan dengan emas-emas. Dan tentu saja persembahan berupa emas dan yang lain-lain itu jemaat bawa ke bait suci dan disimpan di dalam bait suci. Sedangkan bait suci atau mezbah bicara soal tempat kudus, soal hadirat Allah. Anda tahu di perjanjian lama bahwa kalau orang mau masuk ke kemah pertemuan, mereka hanya sampai di halaman. Mereka cuma antar korban persembahan mereka di halaman, lalu hanya imam yang boleh masuk ke tempat suci. Jadi bait suci bicara soal hadirat Allah di mana roh Allah berdiam. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lebih fokus kepada aturan-aturan ibadah. Mereka lebih fokus kepada tata cara ibadah, tetapi mengabaikan yang paling esensi dari sebuah ibadah, yaitu, dengar baik, penyembahan dan hadirat Allah. Saya ibaratkan di gereja. Di gereja, pendeta biasanya lebih ngutamain sound system harus bagus dan mahal. Katanya ada uang, ada barang. Waktu orang mau bikin gereja, lighting penting, sound system penting, kamera penting, LED penting. Zaman sekarang, zaman kita dulu pakai OHP. Siapa yang nyanyi penting. Semuanya itu ornamen, ibarat emas di bait suci. Tapi seringkali orang Kristen lupa dan mengabaikan yang paling penting dalam sebuah ibadah adalah hadirat Allah dan penyembahan kita. Kita harus belajar mengerti sebagai orang percaya
dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka lebih fokus kepada ritual, tempat, tata cara. Wah, susunan acaranya mesti keren. Jangan sampai fail. Oh, singer gak boleh ada yang falas. Itu yang jadi fokus. Padahal dengar baik. Kehadiran Allah lebih penting daripada tempat dan tata cara ibadah. Saya gak peduli mau khotbah di mana. Mau di bawah pohon, mau di laut, mau di gunung, mau di parkiran, mau di Mahaka, terserahlah. Tempat gak penting. Katakan kanan kirimu, tempat gak penting. Tata cara, of course. Tata cara harus diatur. Katanya Roh Kudus itu tertib. Saya paham tata cara penting. Pertama, biasanya tata cara di ICI gimana? Worship leader menyambut, Shalom. Apa kabar Impact People? Lalu mulai menyanyi lagu, mari bangkit berdiri, tepuk tangan semuanya. Kalau perhatikan di ICI saya jarang keluar kalau lagu praise. Soalnya jiwa saya lebih suka yang teduh-teduh. Saya keluarnya kalau udah penyembahan. Lalu, praise and worship itu cuma dikasih waktu berapa lama Marlon? Lucky, 25 menit ya? Meti di depan udah pakai iPad. Sisa 5 menit. Sisa 5 menit. Padahal tuh Tuhan lagi mau bekerja menjamah kita. Jemaat tuh lagi soaking in the presence of God. Semua lagi di jamah Tuhan, semua lagi meler. Semua lagi berdoa sungguh-sungguh. Semua lagi berbeban berat, semua lagi butuh Tuhan. Tapi karena Meti bilang 5 menit, kalau enggak Pak Jojo marah. Bisa paham? Gereja lebih fokus sama tempat, tata acara ibadah. Padahal kehadiran Allah lebih penting dari segalanya. Dilawat Tuhan. Ketemu Tuhan secara pribadi. Itu jauh lebih berharga daripada siapa worship leadernya. Dari siapa pengkhotbahnya. Sekeren apa keyboardnya. Sebagus apa lightingnya. Terima kasih buat sound system yang bagus. Tapi Tuhan mau kita mengharapkan lawatannya. Tuhan mau kita tuh menanti-nantikan kehadirannya. Saya ulangi karena ini pesan Tuhan. Tuhan mau kita menanti-nantikan lawatannya. Tuhan mau kita menanti-nantikan kehadirannya. Bayangin, kalau saya lagi ulang tahun, yang tamu udah datang semua, penuh nih stadion. Yang bikinin acara udah sibuk nyanyi, makanan udah habis semua. Tapi Henny Kristianus gak datang-datang. Alangkah sedihnya, makanan habis, acara kelar, Henny Kristianus gak ada, juga gak dicari. Gak ada yang peduli, emang si Henny udah datang. Syukur-syukur ada yang ingat, mesti tiup lilin. Tapi yang terjadi di ibadah kita kurang lebih seperti pesta ulang tahun, yang ulang tahun gak ada juga gak dicari. Kita ini ngerayain Natal, ngerayain ulang tahunnya Yesus, bener gak? Tapi kita peduli gak Yesus hadir gak di tengah-tengah ibadah kita? Jangan-jangan semua asik makan, cuma nungguin bentar lagi, malam kudus, mati lampu, sunyi senyap, cuma nungguin itu. Atau nungguin Ruth nyanyi, Atau dari tadi ngarepin Tuhan, jamahlah saya. Tuhan, lawatlah saya. Kita tuh seringkali lebih menghargai ritual dan benda mati. Daripada menghargai kehadiran Allah yang hidup. Kita pusing banget kalau sampai keyboard mati.
Kita pusing banget kalau sampai drum ada satu yang copot. Kita pusing banget kalau salah satu singer mic-nya mati. Tapi kita nggak peduli kalau hadirat Tuhan nggak ada. Jangan sampai di rumah kita banyak benda rohani, patung, salib, minyak urapan, tapi hidup kita nggak rohani. Kita nggak pernah mengharapkan hadirat Allah di rumah kita. Kita juga nggak pernah punya waktu untuk menanti-nantikan Allah di rumah kita. Kelihatannya besok kalau Yesus datang patung kita yang diangkat, salib-salib di rumah kita yang diangkat. Saya sedih ketika membuat sebuah event, orang tuh lebih concern, acaranya di mana ya? Pak Jojo udah ngerencanain tahun depan Natalan di Kemayoran ya, jauh juga ya. Terus orang lebih concern, gimana ya susunan acaranya biar megah dan meriah. Jauh-jauh hari, adik saya tuh sudah mulai mendanani saya. Inilah hasilnya. Panas bos. Besok balik ke normal ya, rambut pendek. Itu perjanjian kami. Bagaimana kita bisa marketingin ICC 3.0 biar rame yang datang? Gimana caranya supaya, gimana ya? Supaya jemaat yang datang itu tumpah ruah. Kayaknya kita mesti ngundang artis-artis dan pembesar-pembesar. Jangan sampai fokus kita cuma ke sana. Tapi kita mengabaikan betapa pentingnya hadirat Allah di tengah-tengah kita. Ketika orang bangun tempat ibadah, mereka lebih fokus pakai lighting apa, pakai LED apa, pakai alat musik apa. Tapi mereka nggak bergumul gimana caranya bahwa supaya setiap ibadah itu Tuhan melawat kita. Saya mau kasih tahu. Berdoa untuk lawatannya lebih penting daripada berdoa untuk keberhasilan acaranya. Sebagian belum bangun. Berdoa untuk lawatan Allah lebih penting daripada berdoa untuk keberhasilan acaranya. Amin. Saya mau kasih tahu. Kemarin malam saya datang ke sini. Pak Jojo bilang begini. Hen, doa buat acara besok. Yang saya minta cuma satu. Lawatanmu Tuhan. Lawatanmu. Jujur saya senang Anda datang jauh-jauh. Macet-macet memenuhi tempat ini. Tapi saya tadi doa bukan minta jemaat banyak. Saya bilang gini, Tuhan. Hadirlah. Lawatlah. Kami rindukan kehadiran-Mu. Saya rindu Ici dan gereja kita semua, karena saya tahu banyak tamu juga. Di setiap ibadah kita itu jangan jadi rutinitas. Gue udah nyetor muka ke gereja. Tapi nantikan Tuhan. Harapkan kehadirannya, karena Dia ingin dinantikan. Memastikan Tuhan hadir dan melawat kita. Lebih penting dari tempat, dari alat. Lebih penting dari segalanya. Tuhan tuh mau kita menginginkan kehadirannya lebih dari pemberiannya. Tuhan mau kita menginginkan pribadinya lebih dari berkat-berkatnya. Tuhan tuh mau kita bilang gini sama Tuhan. Lord, I want your presence more than your present. Kami menginginkan kehadiran-Mu lebih daripada hadiah-Mu. Bisa gak ngomong gitu sama Tuhan? Kebanyakan kita datang sama Tuhan, kita minta berkat Tuhan.
Tapi berapa banyak kita yang berdoa gini, Tuhan aku ingin merasakan jamahan-Mu lagi. Once again Lord, jamahan-Mu sekali lagi. Jangan cuma minta hadiah, tapi minta pribadinya. Yang mau katakan amin. Esensi dari ibadah, tadi saya katakan hadirat Allah dan penyembahan kita. Dengar baik, mempersembahkan hidup yang kudus dan hati yang tulus lebih penting daripada mempersiapkan ibadah yang bagus. Mempersembahkan hidup kita yang kudus dan hati kita yang tulus lebih penting daripada mempersiapkan ibadah yang bagus. Don't get me wrong. Saya sangat bersyukur buat kalian semua. Saya sangat bersyukur Ici diberkati dengan peralatan musik yang bagus, dengan WL yang bagus, dengan singer pemusik yang keren-keren. Saya sangat bersyukur, tapi saya percaya ini hati Tuhan, bahwa Tuhan itu lebih tertarik kepada penyembah daripada persembahannya. Roma 12 ayat 1 berkata, kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Baca sama-sama. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa ibadah yang sejati? Katakan hidup saya yang kudus. Hati saya yang tulus. Persembahan terbaik, kado terbaik yang kita bisa kasih buat Tuhan adalah hidup kita dan hati kita. Dan saya mau bilang sama Anda malam ini, all Jesus wants for Christmas is you. Katakan kanan kirimu, all Jesus wants for Christmas is you. Hadiah yang Yesus mau tuh kamu. Yang suami istri pegang pipinya sambil greget gitu, all Jesus wants is you. Monyongin gitu. Andai Jojo di sini udah gue monyongin tadi. My dear fellow friends, jangan mentingin skill yang bagus, tapi hiduplah jadi imam-imam yang kudus. Pastikan sebagai imam-imam Tuhan, kita nggak cuma mentingin skill yang bagus, tapi hidup yang kudus dan hati yang tulus. Hidup dalam kebenaran lebih penting daripada memastikan tata ibadah yang benar. Tuhan mau hidup kita. Tuhan mau cari orang-orang yang mau hidup cuma buat Dia. Kadang lucu. Orang bilang gini, jangan doa di kamar mandi, gak sopan. Kalau doa gak boleh sambil tiduran. Saya pernah khotbah tentang saya dapat pewahyuan tentang tangan pengharapan di kamar mandi. Saya kasih tahu, saya sangat menghormati Tuhan. He is my Lord, He is my King, but He is also my Father and my best friend. Tuhan itu Raja yang harus kita agungkan dan kita hormati, amin. Tapi Dia juga kekasih jiwa kita. Dia Bapa kita, amin. Saya gak kebayang kalau Excel mau ngomong sama papahnya, gak boleh sambil tiduran. Karena Excel kalau main ke kamar kami, Excel tidur-tiduran di ranjang saya sama saya. Bercanda-bercanda, peluk saya. Sambil ngobrol sama papahnya. Bayangin kalau papanya bilang gini, siap gerak. Bangun kamu. Gak sopan kamu ngomong sama papa sambil tiduran gitu. Bangun. Bayangin ya. Mungkin ada di sini yang Bapak Abri, mohon maaf ya, beda selera, beda kultur. Tapi saya yakin sebagai bapak yang mengasihi anaknya,
Jojo akan malah samperin Axel ke ranjang dan tepok-tepok pantatnya. Jangan pulang malam-malam. You get me? Anda paham maksud saya? Kita sama Tuhan itu jangan kaku. Tahu nggak? One day, katakan one day. Saya lagi pusing banget mikirin tangan pengharapan. Gue mau cari duit di mana lagi nih? Saya sambil nidurin anak di ranjang. Axel masih baby waktu itu. Saya tiduran, lampu udah gelap. Saya nggak bisa tidur. Saya ngomong sama Tuhan sambil taruh tangan di dahi gini. Tuhan, mesti cari duit kemana saya ini ya? Tahu nggak? Inspirasi itu datang waktu saya lagi gini. Tuhan bilang gini, inspiring word. Gue kirain apa tuh? Bikin deh saya kaos. Tulisannya positif by YTP. Kata-kata positif yang membangun iman orang. Amin. Mulai saya jualan kaos Bapak Ibu. Lumayan lagi saya keliling khotbah mah 300-400 juta tiap bulan Bapak Ibu. Lumayan nggak Pak? Bayangin sambil tiduran aja dapat inspirasi. Gimana kalau gue berdiri? Bukan tentang caranya, bukan tentang tempatnya. Tapi tentang hati kita yang menyembah dia. Tentang hidup kita yang mengagungkan dia. Tentang kekudusan yang kita jaga bagi dia. Amen. Waktu yang kita pikirkan adalah kepentingan kerajaan sorga. Bukan tentang ritual. Bukan tentang tata cara. Mazmur 24 kita baca sama-sama. Ayat yang ketiga. Yuk sama-sama yuk. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan tidak menyerahkan dirinya kepada yang tidak bersumpah palsu. Dialah sama-sama yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang mau 2026 disertai Tuhan, diselamatkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Angkat tanganmu. Yang bersih tangannya. Dan ulangi, yang mau diberkati Tuhan angkat tanganmu. Yang bersih tangannya, 3, 2, 1. Dan murni hatinya. Mereka lah yang akan menerima berkat dari Allah Bapa kita. Katakan amin. Haleluya. Dengar baik. Hidup yang kudus dan hati yang tulus lebih penting daripada suara yang bagus. Hidup yang kudus dan hati yang tulus lebih penting daripada khotbah yang bagus dan gak pakai lama. Beloved people, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pesan Tuhan penting malam ini. Tuhan mau kita mengharapkan kehadirannya. Dan menanti-nantikan dia. Saya undang pemusik tim Praise and Worship, silakan. Lebih dari apapun juga. Di dalam setiap ibadah kita. Mari nantikan Tuhan. Harapkan kehadirannya. Lebih dari apapun juga. Jangan tunggu siapa WL-nya. Siapa pengkhotbahnya. Forget it. Jangan lihat ada AC enggak. Jadi jemaat tuh jadi jemaat yang haus Tuhan. Jangan parkir susah ngomel. AC panas ngomel. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Katakan cari Tuhan sungguh-sungguh. Harapkan kehadirannya. Amin. Yang kedua, yang terakhir. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Kenapa hati kita harus tulus dan hidup kita harus kudus? Sama-sama baca 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika seorang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sama-sama, sebab bait Allah adalah kudus dan bait itu adalah kamu. Siapa bait Allah yang kudus di tempat ini?
Angkat tanganmu. Katakan, aku bait Allah yang kudus. Mari harapkan kehadirannya lebih dari apapun juga. Nanti-nantikan dia. Dan mari persembahkan persembahan yang terbaik, yaitu hidupmu yang kudus dan hatimu yang tulus. Yang mau katakan amin. Silakan.